Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang saya hormati, yang terutama yang sedang menonton video ini, yang saya muliakan, Bapak dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik, yakni Bapak dosen Agus Dedi Putrawan MSI. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mulai presentasi pada siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Abdul Basit, saya dari jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Dan ini teman saya, sebutkan namanya. Nama saya Muhammad Ikrar Fadil Ahmad. Saya juga merupakan mahasiswa Pemikiran Politik Islam semester 3 Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, kami akan mempresentasikan judul jurnal kami, yakni alienasi, perubahan sosial dan agama. Namun karena kami ada 2 orang, jadi materi ini kami bagi menjadi 2. Saya akan menjelaskan apa itu alienasi, dan teman saya ini nanti akan menjelaskan perubahan sosial dan agama. Baiklah, langsung saja kita mulai dari alienasi. Alienasi berasal dari bahasa Inggris, yakni alienation, yang artinya menjadikan sesuatu dalam keadaan terasing. Dalam psikologi sosial, alienasi merupakan suatu gambaran di mana individu merasa kurang nyaman dari dirinya sendiri sehingga berpaling dari lingkungan sekitarnya dan memunculkan rasa permusuhan antara individu dengan orang lain atau masyarakat. Alienasi ini memiliki banyak sekali aspek, antaranya yaitu yang pertama yaitu powerlessness atau ketidakberdayaan. Artinya adalah keadaan di mana individu dikendalikan oleh orang lain dan bukan dirinya sendiri. Jadi ini contohnya seperti kita yang punya mobil atau kendaraan, tapi orang lain yang menjadi sopirnya. Begitu pula juga dengan ini, kita yang punya kehidupan tapi orang lain yang mengendalikannya. Aspek yang kedua yaitu meaningless atau tidak berarti. Artinya adalah keadaan di mana munculnya kejadian yang tidak dapat dipahami dan memunculkan anggapan bahwa kejadian-kejadian yang akan datang sulit untuk ditebak. Terus aspek yang ketiga yaitu normlessness. Artinya adalah keadaan di mana munculnya anggapan bahwa individu tidak ada standar dan aturan dalam hidupnya. Istilahnya ada dia ingin hidup semau-maunya, mau berbuat ini, mau berbuat itu, terserah. Tidak ada aturan dalam hidupnya. Terus aspek alienasi yang keempat yakni social isolation. Artinya adalah keadaan di mana individu merasa sendirian dan berpaling dari kelompoknya, sehingga memicu individu untuk menarik diri dari masyarakat atau kelompok atau golongannya. Terus aspek yang kelima yaitu self estrangement atau keterasingan diri. Artinya yaitu keadaan di mana individu merasa segala kegiatan yang dilakukannya tidak berarti bagi dirinya
tidak berarti bagi dirinya sendiri, sehingga tidak ada kepuasan pribadi atas apa yang telah ia lakukan. Pada umumnya alienasi ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal ini yaitu keluarga, atau faktor eksternalnya ini yaitu lingkungan dan pergaulannya, sedangkan faktor internalnya adalah keluarga. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni tentang baik yang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan. Kehidupan perubahan sosial yang dibicarakan atau agent of change itu sebagai contoh adalah revolusi industri 4.0 misalnya. Sudah dari bila hari para ilmuwan merancang sebuah teknologi yang akan digunakan di masa depan, sehingga perubahan sosial tersebut dapat dikatakan direncanakan, karena masyarakat juga dengan seiring waktu bisa menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan zamannya. Yang kedua adalah perubahan sosial yang tidak ada dibicarakan. Sebagai contoh yang dalam ada kasarnya perang dunia baik perang dunia 1 maupun perang dunia 2. Kenapa dikatakan perubahan sosial yang tidak dibicarakan? Karena ada suatu hal atau sebab yang tidak terduga atau di luar kendali dari masyarakat itu, sehingga dengan sendirinya terjadilah perang dunia tersebut. Jadi untuk menanganinya agak sedikit berbeda dengan perubahan sosial yang dibicarakan. Karena di sini berpendapat tentang perubahan sosial adalah perubahan sosial itu dampak yang paling tinggi adalah class of society, atau kita menyebutnya di sini sebagai tingkatan kasta. Ini terjadi di masyarakat agama Hindu ya. Kita tahu baik itu di India ataupun di Bali, mereka masih sangat kental, terutama di India yang pusat terbesarnya di dunia, masih menggunakan sistem kasta. Nah, sistem kasta ini dilihat dari jumlah kekayaan, profesi, jabatan, tingkatan, sehingga sulit perubahan sosial terjadi pada masyarakat yang sudah mencapai level kasta ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama. Agama secara umum adalah suatu sistem yang menganut kepercayaan dan tata cara peribadatan yang berhubungan dengan suatu budaya dan menjadi pandangan hidup manusia. Agama ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu agama ardi dan agama samawi. Agama ardi ini adalah agama yang bersumber dari bumi. Contohnya adalah Hindu dan Buddha. Ciri-cirinya agama ini masih kental dengan kepercayaan tradisional dan makhluk-makhluk
mitologi yang dijadikan sebagai Tuhan yang tentunya berasal dari bumi. Sedangkan agama Samawi merupakan agama dari langit yang ciri-cirinya adalah adanya wahyu yang diturunkan oleh malaikat dan yang menerima wahyu disebut sebagai nabi. Contohnya adalah agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Nah, agama menurut pandangan Karl Marx adalah sebagai candu. Ya, ini agama sebagai opium, bahasa ilmiahnya opium yang berarti candu. Candu di sini maksudnya Karl Marx tidak setuju apabila agama itu adalah murni hasilnya kebahagiaan yang berada di akhirat. Sedangkan orang-orang yang merasakan kebahagiaan di dunia itu dianggap agama ini merampas suatu kebahagiaannya individu mereka yang diberikannya pada wujud khayal yang disebut Tuhan. Namun Karl Marx juga berpendapat terhadap agama ini, khususnya agama Islam, ada suatu kelemahan yang mereduksi alam semesta, terutama tentang material dan kebenaran yang dibatasi oleh pemikiran dan logika manusia, sehingga ada kontradiksi terhadap kelas society yang disebutkan di atas atau kasta itu. Sehingga menurut Karl Marx agama ini tetap menjadi candu bagi masyarakat di bumi, sehingga dia tetap berpegang teguh dan tetap bersifat netral, baik yang menganggap dirinya bahagia di akhirat dan bahagia di dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum